Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, pendidikan berperan penting dalam membangun karakter bangsa. Sayangnya, akses akan pendidikan merupakan komoditi mahal bagi anak yatim dan fakir miskin. Badan Amil Zakat Nasional Basnas memberi perhatian lebih terhadap anak untuk pendidikan bagi generasi muda yang tidak mampu mengaksesnya. Dipersembahkan oleh tidak sedikit anak yatim dan duafa yang sulit mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal pendidikan bagi generasi muda sangatlah penting. Dengan pendidikan yang baik, generasi muda bisa meraih kesuksesan di masa depan dan mampu mengubah perekonomian keluarga. Berdasarkan data Bappenas pada tahun 2019, ada lebih dari 4 juta anak yang putus sekolah dari berbagai jenjang, yaitu sebesar 6% dari seluruh usia anak sekolah, yaitu 53 juta jiwa. Kemudian jumlah putus sekolah di masa pandemi COVID-19, yaitu pada tahun ajaran 2019-2020 sebesar 157.166 anak, dan tahun ajaran 2020-2021 angka putus sekolah 4.916 anak. Basnas hadir dan memberi perhatian lebih kepada akses pendidikan untuk anak yatim dan fakir miskin. Melalui Sekolah Cendekia Basnas dan program beasiswa Basnas, hak pendidikan untuk generasi muda yang membutuhkan dapat terpenuhi dengan layak. Sampai saat ini, program beasiswa Basnas telah memberikan manfaat kepada 17.541 anak yang tersebar di lebih dari 519 kampus di seluruh dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kalau kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, kita temukan dalam konteks uraian tentang siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, kita menemukan yang disebut hanya 8 kelompok. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Suatu hal yang disepakati oleh ulama bahwa tidak harus ke-8 kelompok itu diberikan semuanya, tetapi kita harus melihat siapa yang paling wajar untuk didahulukan atas yang lain. Di sisi lain, tidak juga harus kita memberikan mereka persis sesuai dengan makna harfiah dari kelompok-kelompok tersebut. Nah, kita pun sekarang, atau bahkan ulama-ulama sekarang pun mengembangkan makna-makna dari setiap kelompok tersebut. Hanya saja sebagian mereka itu merumuskan bahwa zakat itu diberikan untuk membangun manusia, bukan membangun bangunan. Membangun manusia, salah satu bentuknya adalah mencerdaskan manusia. Pengembangan makna ini kita temukan dalam sekian banyak kelompok yang disebut dalam ayat ini. Disinilah antara lain dalam konteks pengembangan makna itu ditemukan pada firman Allah, wa fi sabilillah, di jalan Allah. Orang-orang yang menuntut ilmu itu berada di jalan Allah. Orang-orang yang menuntut ilmu membangun diri dan masyarakat, sehingga itu berarti mereka bisa mendapat bagian dari zakat itu. Itulah salah satu cara untuk mencerdaskan bangsa. Tentu saja dalam konteks mencari dan menentukan serta memberi saran-saran menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pencerdasan bangsa ini, perlu saja ada badan yang berkompeten untuk itu. Di sini sekali lagi kita temukan Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah itu dapat berpartisipasi aktif, dan dengan demikian tidaklah salah, bahkan akan sangat baik jika untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa, kita berharap banyak dari Badan Amil Zakat Nasional ini, karena itulah yang sejalan dengan tuntunan Allah dan sejalan dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.